Baik, terima kasih Bapak Moderator, Bapak Kepala LLDikti Wilayah 16 dan seluruh unsur pimpinan Universitas Al-Khaerat Palu Universitas yang sempat hadir dalam kesempatan ini. Sesi selanjutnya yakni deklarasi anti 3 dosa perguruan tinggi. Untuk itu setelah kita makan siang, mohon izin Bapak Ibu sekalian tetap kita kembali ke ruangan ini untuk masuk pada sesi deklarasi anti 3 dosa dan penandatanganan beberapa berita acara antara Pak Kepala LLDikti Wilayah 16 bersama Rektor Universitas Al-Khaerat. Demikian. Karena kita lanjutkan dengan deklarasi. Olehnya pada seluruh mahasiswa masing-masing PTS untuk mengambil tempat bersama bendera masing-masing PTS untuk mengambil tempat. Peningkatan kemampuan anggota untuk berperan dalam membangun bangsa melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan budaya. Secara operasional, sebagai fasilitator dan evaluasi dalam terciptanya perguruan swasta yang berdaya saing kerjasama APD dalam rangka membangun kolaborasi memutuskan PTS sehat, unggul dan berdaya saing. Baik, adik-adik sekalian, selanjutnya dipersilakan kembali tempat. Deklarasi oleh pimpinan PTS, mahasiswa serta seluruh sivitas akademika yang telah ditunjuk oleh pelaksana kegiatan ini. Selanjutnya kami undang dengan hormat Bapak Rektor Universitas Al-Khaerat, kemudian Kepala LLDikti Wilayah 16 untuk melaksanakan proses penandatanganan deklarasi kekerasan seksual dan anti perundungan, anti toleransi dan anti korupsi. Untuk mengawali proses penandatanganan ini kami persilakan Bapak Rektor, kemudian dilanjutkan oleh Pak Kepala Wilayah LLDikti Wilayah 16. Selanjutnya kami undang seluruh pimpinan PTS untuk melaksanakan penandatanganan deklarasi ini dan akan ditutup oleh Pak Kepala LLDikti Wilayah 16. Silakan Bapak Ibu unsur pimpinan PTS lain yang hadir dalam kesempatan ini untuk melakukan prosesi penandatanganan deklarasi anti kekerasan seksual, anti korupsi dan perundungan. Kemudian mohon izin pada yang mewakili Pak Danrem, mohon izin kesediaan untuk melakukan proses penandatanganan deklarasi sekaligus anti kekerasan dan seksual, anti perundungan dan anti korupsi. Rekan-rekan media sekalian, silakan dilakukan proses peliputan atau dokumentasi atas proses penandatanganan deklarasi anti kekerasan seksual dan anti perundungan dalam acara pada siang hari ini. Setelah unsur pimpinan PTS, proses penandatanganan ini akan ditutup oleh Pak Kepala LLDikti 16. Beliau sebagai penutup menandatangani fakta deklarasi ini. Kawan-kawan mahasiswa, dimohon kesediaan untuk beberapa kawan-kawan mahasiswa juga untuk ikut serta 3 orang mahasiswa
dari Universitas Al Khairiat Palu 1 orang, kemudian yang berjas alma mater orange 1 orang, yang berjas dari sekolah kesehatan 1 orang untuk ikut menandatangani deklarasi anti kekerasan. Silakan, ayo adik-adik mahasiswa. 3 orang dari Unisa 1 orang, Bapak Rektor Unsimar dan Bapak Rektor Universitas Kristen Tentena, mohon meluangkan waktu untuk turut serta menandatangani deklarasi. Selanjutnya deklarasi penandatanganan ini diakhiri atau ditutup oleh Pak Kepala LLDikti Wilayah 16. Adik-adik mahasiswa yang sudah ditunjuk untuk ikut menandatangani deklarasi ini, silakan. Bapak Rektor Unsimar Poso dan Bapak atau Ibu yang mewakili Rektor Universitas Kristen Tentena disilakan untuk turut menandatangani. Setelah menandatangani kembali ke tempat semula. Baik, silakan adik mahasiswa. Sebelum penandatanganan ini diakhiri oleh Pak Kepala LLDikti Wilayah 16. Setelah penandatanganan deklarasi oleh adik-adik mahasiswa, akan ditutup oleh Pak Kepala LLDikti Wilayah 16. Selanjutnya kita akan masuk pada prosesi penandatanganan berita acara penyerahan SK dari Bapak Kepala LLDikti Wilayah 16 kepada Bapak Rektor Universitas Al Khairiat. Bapak Ibu sekalian yang telah menandatangani fakta deklarasi ini, mohon izin agar dapat kembali ke tempat semula untuk kita lanjutkan pada sesi acara selanjutnya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, sesi foto bersama akan kita atur setelah penandatanganan dan penyerahan berita acara, lalu kemudian kita akan agendakan tersendiri untuk acara foto bersama Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kembali kami informasikan untuk penandatanganan berita acara penyerahan surat keputusan setelah deklarasi, kita akan masuk pada acara selanjutnya, yakni penandatanganan berita acara penyerahan surat keputusan tentang pembukaan program studi Magister Ilmu Pertanian Universitas Al Khairiat Palu dari Pak Kepala LLDikti Wilayah 9 kepada Bapak Rektor Universitas Al Khairiat Palu, didampingi oleh Dekan Fakultas Pertanian, kemudian didampingi pula oleh Bapak Wakil Rektor 1 dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu. Baik,
Adik-adik mahasiswa sekalian, mohon dapat mempercepat proses penandatanganannya karena setelah ini nanti akan ditutup oleh Pak Kepala LL Dikti wilayah 16. Sesi foto bersama antara pimpinan PTS dan Pak Kepala Wilayah LL Dikti wilayah 16 kita akan agendakan setelah penandatanganan berita acara. Selesai penandatanganan berita acara dan penyerahan SK, kita lanjut pada acara penutup atau closing makan siang bersama. Bapak Ibu para wakil rektor yang sempat hadir dalam kesempatan ini yang belum menandatangani deklarasi, mohon berkenan untuk menandatangani deklarasi pada siang hari ini. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian yang sudah menandatangani deklarasi, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya, sebelum diakhiri oleh penandatanganan diakhiri oleh Pak Kepala LL Dikti, mohon kesediaan para wakil rektor yang sempat hadir dalam kesempatan ini dapat mengambil bagian untuk menandatangani deklarasi ini. Pak Dr. Aris, selanjutnya Pak Ketua Komisi Etik Universitas Al-Khairat, Rektor Universitas Haji Slamajido dipersilakan untuk menandatangani deklarasi. Wakil Rektor 1 dipersilakan untuk menandatangani deklarasi. Ya, Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian yang perlu kami informasikan, di tampilan di hadapan kita semua itu adalah link untuk mendownload materi yang dipaparkan oleh narasumber dari Kemenristek Dikbud Dikti tadi. Selanjutnya mohon izin dengan hormat pada Kepala LL Dikti wilayah 16 untuk menandatangani deklarasi didampingi oleh Bapak Rektor Universitas Al-Khairat Palu. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk kembali ke tempat. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada sesi berikutnya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian dapat kembali ke tempat terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita masuk pada sesi penyerahan SK Prodi baru yang diawali dengan pembacaan surat keputusan yang akan disampaikan oleh perwakilan dari wilayah LL Dikti wilayah 16 kepada Bapak Ibu dengan hormat disilahkan. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 767-E-O-2022 tentang izin pembukaan program studi ilmu pertanian program magister pada Universitas Al-Khairat di Kota Palu yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Khairat Said Idrus bin Salim Al-Jufri. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang izin pembukaan program studi
Ilmu Pertanian Program Magister pada Universitas Al-Khairat di Kota Palu yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Khairat Said Idrus bin Salim Al-Jufri. Kesatu, memberikan izin pembukaan program studi ilmu pertanian Program Magister pada Universitas Al-Khairat di Kota Palu yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Khairat Said Idrus bin Salim Al-Jufri di Kota Palu sesuai dengan Akta nomor 44 tanggal 10 Agustus tahun 2012 yang dibuat oleh Notaris Anad Umar Adnan SH MH dan telah disahkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU garis datar 6611.AH.01.04 tahun 2012 tanggal 17 Oktober tahun 2012 sebagaimana telah dilaksanakan perubahan anggaran dasar yayasan sesuai dengan Akta nomor 26 tanggal 27 Mei tahun 2019 yang dibuat oleh Notaris Julfikar SH MKN dan telah dicatat dalam sistem administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU garis datar AH.01.06 garis datar 001 3568 tanggal 12 Juni 2019. Kedua, program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi. Ketiga, Universitas Al-Khairat di Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 wajib A. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 paling lambat 1 bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri. Keempat, Rektor Universitas Al-Khairat bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi. Kelima, apabila Universitas Al-Khairat di Kota Palu tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga akan dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keenam, keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2022 atas nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, PLT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi sudah tertanda Nizam NIP 196 10706 1987 101001. Salinan sesuai dengan aslinya PLT Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sudah tertanda dan cap Cik Sri Cahyandari NIP 1965 0206 1988 102 001. Selesai. Selanjutnya, penyerahan surat keputusan dan penandatanganan berita acara oleh Kepala LDikti 16 dan Bapak Rektor Universitas Al-Khairat Palu. Untuk itu dengan hormat kami undang kepada Kepala LDikti Wilayah 16 dan Bapak Rektor Universitas Al-Khairat Palu didampingi oleh Dekan Fakultas Pertanian Universitas Al-Khairat Palu dan Wakil Rektor 1 Universitas Al-Khairat Palu.
Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita masuk pada acara berikutnya, sambutan Kepala LLDikti Wilayah 16. Dengan hormat pada beliau disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Al-Khairat beserta seluruh jajaran, Bapak Ibu rekan-rekan pimpinan perguruan tinggi swasta di Provinsi Sulawesi Tengah yang masih mengikuti kegiatan ini sampai sekarang, perwakilan dari militer, terima kasih Pak sudah hadir, adik-adik mahasiswa, rekan-rekan dosen. Karena ini kegiatan yang digabung, harusnya tadi kita jeda dengan makan siang, tapi kita bisa efektifkan, kita menggabungkan dua kegiatan, ya, deklarasi dengan sosialisasi yang diikuti dengan penandatanganan atau penyerahan SK Prodi baru. Jadi sambutan yang tadi pagi sebenarnya sudah saya sampaikan semua Bapak Ibu substansi terkait Permen PPKS. Jadi harapan saya tadi diskusi dengan Pak Rektor, sosialisasi hari ini saya rasa membuka pemahaman kita semua. Saya kurang tahu apakah sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah mendengar langsung terkait Permen PPKS, karena permen ini usianya sudah lebih 1 tahun, di launching 2021, dan surat saya kemarin yang saya kirimkan kepada Bapak Ibu sebenarnya lebih kepada mengingatkan dan menagih sudah sampai mana implementasi, karena saya sendiri baru bertugas 5 bulan di LLDikti Wilayah 16. Tapi saya rasa tidak ada masalah, Pak Menteri pun masih memberikan ruang kepada kita untuk melaksanakan hal ini dan memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi swasta yang memang resourcesnya terbatas, karena tadi kita butuh tenaga ya yang besar untuk melakukan pemilihan satgas ya dengan menunjuk terlebih dahulu pansel. Maka tadi kita sepakati untuk wilayah Sulut, Sulteng dan Gorontalo akan kita coba buat juga satgas di tingkat provinsi, yang dalam hal ini kita meminta peran dari Aptisi ya untuk mengkoordinir perguruan tinggi swasta, dan nanti ke depan kita akan coba buat aturan mainnya, kampanyenya seperti apa, kemudian kemana pengaduannya, supaya kita betul-betul bisa terhindar ya dari permasalahan kekerasan seksual ini dari kampus kita. Yang kedua, saya ingin ucapkan selamat kepada Universitas Al-Khairat atas program studi baru yang terbit izinnya, dan saya rasa dalam waktu dekat akan ada lagi prodi-prodi lain yang akan terbit izinnya Bapak Ibu. Saat ini kami di kementerian sudah beralih dari sistem lama Silem Kerma menjadi siaga, sistem kelembagaan, administrasi kelembagaan. Dan Bapak Ibu yang mengajukan program studi mungkin sekarang bisa merasakan betapa berbeda ya pengajuan prodi dulu dengan sekarang, khususnya dengan siaga ini, karena bisa dibilang waktu pengajuannya itu sangat cepat. Kami di LLDikti begitu menerima permohonan melalui aplikasi siaga itu tidak pernah lebih dari 3 hari untuk menjadwalkan presentasi untuk kemudian kami berikan rekomendasi. Bahkan kemarin itu ada permintaan dari Tadulako, itu kami kami layani di hari Sabtu karena kami ingin mempercepat pelayanan. Besok pagi jam 8 saya kemudian menjadwalkan lagi presentasi untuk teman-teman di Tomohon karena ingin membuka program studi baru lagi. Jadi sekarang teknologi sangat memungkinkan kita bisa melakukan presentasi prodi kapan saja, dan setelah ini Bapak Ibu masuk evaluasi dosen itu tidak sampai 1 minggu, non dosen juga tidak sampai 1 minggu. Setelah itu selesai masuk di bahan PT dan penerbitan SK. Banyak kemudian SK-SK baru sekarang prodi yang terbit kurang dari 1 bulan sejak diusulkan. Jadi saya terus terang mendorong kepada Bapak Ibu perguruan tinggi yang ada di wilayah 16 khususnya di Palu untuk memperbanyak usulan-usulan pada jenjang yang pasca sarjana ya, untuk magister dan doktor. Saya kurang tahu apakah sudah di Palu sudah ada yang doktor Pak ya, S3, PTS belum ada ya, belum ada. Jadi kita nggak bisa Bapak Ibu ya kalau membuka S3 kalau di S2 nya saja belum ada. Jadi syarat untuk membuka S2 itu 5 orang dosen tetap dengan kualifikasi minimal doktor,
dan prodi S1-nya sudah memiliki peringkat B atau baik sekali. Nah, kalau sudah ada itu silakan diajukan kepada kami dan kita akan rekomendasikan supaya kemudian kita bisa menyelenggarakan prodi S2. Mahasiswa-mahasiswa kita yang ingin lanjut S2, S3 nanti tidak perlu lagi jauh-jauh untuk keluar dari Palu untuk melanjutkan studinya. Jadi kami mendorong Bapak Ibu silakan khususnya untuk prodi-prodi yang memang dibutuhkan ya resourcesnya untuk dibuka di Kota Palu ini. Saya rasa demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya sangat senang hari ini bisa hadir bertatap muka dengan Bapak Ibu. Seharian penuh kita mendengarkan sosialisasi terkait PPKS dan diakhiri dengan deklarasi. Saya akan stay di Kota Palu sampai hari Selasa atau Rabu, nanti saya lihat, dan mungkin mulai sebentar siang saya akan coba berkunjung ke beberapa kampus yang minta tadi siang itu Ibu Rabiah ya. Kita ke kampusnya Bu Rabiah, mungkin saya akan mulai ke akademi-akademi dulu, akademi farmasi, akademi keperawatan, besok mulai ke STIMIK ya. Nanti saya akan coba jadwalkan, tapi kalau tidak ada kampus yang belum saya kunjungi dalam pekan ini, rencana bulan Desember datang lagi karena ada beberapa yang akan berkegiatan ya. Pak Nasir juga sudah mengundang, jadi saya targetkan sebelum melompat ke 2023 semua kampus di Sulteng sudah saya kunjungi, termasuk yang di Poso dan di Tentena ya, Pak Rektor dan Bu Rektor. Saya rasa demikian Bapak Ibu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, dengan mengucapkan hamdalah kita akhiri ya pertemuan kita seharian ini dalam rangka sosialisasi Permen 30 2021 tentang penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala LLDikti Wilayah 16 yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dengan berakhirnya sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kepala LLDikti Wilayah 16, berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Selanjutnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, acara kita pada siang hari ini kami ucapkan dengan akhir wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.